Record ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bahas yang apa ya? PDF yang dari Bu Ain. Saya masih mau baca-baca. Jadi saya mau lihat isinya apa. Share screen dulu. Pindah. Oh iya, jangan lupa ngisi absen ya. Alhamdulillah udah, Pak. Oh, Tio sudah absen loh, padahal dia nggak ada. Jangan lupa isi absen. Oke, ini PDF dari Bu Ain. Jadi untuk khusus kalian awal buka, kan ada dua file, modul praktikum web programming sama pemrograman web dengan PHP dan MySQL. Jadi kalian buka yang atasnya dulu. Jadi modul prac web programming, karena itu awalnya. Di situ jelaskan HTML, CSS dan yang lain-lain. Mana ya? Ya. Terus untuk PHP dan MySQL ini dilanjutkan kalau kalian sudah selesai ngerjakan ini. Jadi untuk modul praktikum web programming ini diambil dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini tidak tahu Bu Ain yang lalu. Jadi kita akan belajar tentang bahasa web. Di antaranya HTML, terus ke CSS, JavaScript, setelah itu PHP. Makanya tadi saya untuk yang lanjutannya itu PHP, itu yang terakhir. Setelah itu ini daftar isi. Daftar isinya daftar isinya mulai dari HTML, form, CSS, JavaScript. Mungkin yang dua ini saya lewati. Terus baru pengenalan PHP ini praktikum yang PDF yang satunya. Nah, menurut satu HTML kan kalian sudah saya ajari ya kemarin ya. Jadi yang dokumen type sampai apa. Nah, sekarang mau lanjutkan di tabel. HTML tabel. Kita nanti akan buat ini. Jadi kita buat dulu HTML. Pilih yang HTML5. Setelah itu kita kasih table T-head, TR, TD. Nah, di sini T-head ini masih ingat kan? Saya kan sudah ngajari ya. T-head ini yang paling atas. Table ini saya kasih border 1 aja. TD ini nomor mama. Terus saya kasih TD lagi nama. Saya save. Coba di sini latihan HTML. Dia T-head ini yang atas. Jadi T-head ini kita buat tabel. Jadi di sini ada, kita definisikan dulu tagnya, tag. Untuk border ini semakin besar, sama saya 5, saya refresh, maka ini akan semakin besar bordernya. Nah, TR ini, T-head ini tabel head atau heading. Jadi yang paling atas kayak nomor, nama, jadi dia menjelaskan isinya apa yang di bawah tabelnya. Terus TR itu row, jadi row itu baris, TD itu table data, jadi isinya apa. Jadi kalian isinya di sini. Terus saya mau ngasih, sebenarnya nggak pakai TR, T-head aja.
TR itu kita nambah satu baris. TD nomor 1. Siapa nomor 1? Nabil. Ini aja. Saya save. Refresh. Nah, ini. Ini nomor 1 Nabil. Terus Pak, saya mau nambah jenis kelamin semua di sebelah kanan sini. Ya berarti nomor, nama di bawah sini TD jenis kelamin. Nah, jadi ya gini, nomor, nama, jenis kelamin. Nah, kalau yang di atas ini 3, di bawahnya 2, ini kan TD-nya ada 3. Tabel datanya, jadi datanya ada 3, tapi setelah itu row yang kedua kok ada 2 gitu. Maka dia akan kosong di sini. Ya, berarti setelah Nabil ini dikali TD, jenis kelaminnya Nabil apa ya? Ya, di refresh gini maka baru dia pas. Jadi kalau itu tentukan dulu. Kita mau ngasih berapa satu baris itu berapa data. Di sini 1 2 3, berarti di sini 1 2 3, bawahnya lagi 1 2 3. Kalau saya mau tambahin lagi, tambah TR, TD 2, TD apa Jeffrey? Jenis kelamin itu apa aja? Laki-lakinya. Ya, TR lagi, TD 3, karena perempuan. Ini yang saya kelihatan di sini Devi, ya udah saya nulis Devi. Devi, Alfiana, Sintasari, TD perempuan. Ini ya. Berarti saya sudah naruh 3 data. Ya, berarti 10 data di sini. Berarti kalian ngopas ini. Kalau saya save di sini. Jadi nomor, nama, jenis kelamin. Di sini ada 3 data berdasarkan ini. Jadi satu baris itu 1 tag TR. Terus isinya apa di sini? Terus saya mau gini. Sama saya mau gabungkan Nabil sama laki-laki ini jadi satu apa? Row span. 1 baris. Itu kita pakainya di sini di TD ini kita tambahi row span. Span apa ya? Bentar, saya cek dulu. Ini lupa juga. Nah, ini call span kalau kita mau jadikan 1. PKJ. Nah, jangan row span dulu. Oh, call span. Semua saya mau nama, nomor ini, terus TD, jenis kelamin. Kalau ke kanan itu namanya call span. Jadi call span 2. Terus ini saya komen. Komen ini gimana ya? Ini ya. Tahu komen? Nggak tahu. Komen ini maksudnya yang di sini itu nggak akan keluar di HTML-nya. Ya. Jadi sembunyikan. Jadi semua kalian punya. Nah, kalau di bahasa lain itu biasanya gini komennya. Sama ini bintang. Kalau di HTML itu kurang dari tanda seru / 2 kali. Nah, sudah. Jadi mana tadi? Ini saya refresh, maka Nabil ini akan jadi segini.
Nah, semua saya ini 1 dan 2 ini saya jadikan 1. Kalau ini kan 1 kolom. Nah, ini 1 baris. Kebalik, Pak. Kebalik ya? Baris, kolom. Di sini ini loh, maksudnya kolom antara kolom ini dan kolom ini itu jadi 1. Kolom kan ini ya. Baris ini sama baris ini jadi 1. 1 dan 2 itu dijadikan 1. Semua row span 2. Ini saya kalau di save dia ini turun. Karena ini ada, semua saya ini delete. Maka jadinya. Jadi row span itu untuk row itu kan baris, jadi antara baris yang ini sama bawahnya itu jadi 1. Kalau call span ini antara kolom ini dan sebelahnya itu jadi 1. 2 itu maksudnya jumlahnya. Nah, semua nomor ini mau saya jadikan 1 semuanya. Berarti nomor call span berapa? Jumlahnya 3. Ini saya delete. Jadi dia akan jadi 1. Jadi 3 kolom itu akan jadi 1. Kalau di Excel itu namanya merge. Merge cell. Nah, dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang bingung? Ah, nggak ada. Kalau ini nggak ada. Ya di sini sudah ada soalnya. Masya Allah. Itu kalau biar bisa dilihat lagi nanti buat dipelajari. Oh, ada. Saya tukar. Nah, sudah. Terus setelah itu selesai tabel, kita lihat di sini modul keduanya HTML form. Nah, HTML form ini gimana? Form itu kayak Google Form, jadi formulir. Biasanya kalian ngisi data. Nah, di HTML itu punya HTML form, tagnya itu tag sendiri. Jadi salah satu fasilitas yang disediakan oleh dokumen HTML memungkinkan kita untuk berinteraksi lebih terhadap halaman dokumen tersebut. Semisal kemampuan dokumen HTML mampu menyediakan fasilitas yang dapat menerima masukan. Jadi kita bisa menginput via HTML. Data isian user ini nantinya akan diproses lebih lanjut menjadi informasi. Nah, cara memproses informasi nanti pas kalian belajar di yang kedua ini, pemrograman web dengan PHP dan MySQL. Kalau sekarang kita cuma desainnya aja. Ini mau. Ya. Form dalam HTML adalah suatu bagian yang berfungsi sebagai input atau masukan. Kemudian diproses dan diolah. Biasanya diproses atau diolahnya di PHP. Jadi di modul yang kedua ini. Nanti ya. Biasanya saya ngajarnya kelas 3 ini. Karena kalian sudah disuruh, ya sudah. Berarti saya ajari sekalian. Biar saya kelas 3 nggak ngajarin lagi. Jadi menu form itu kita harus mendeklarasikan dulu tagnya, form action. Jadi kalau di Visual Studio Code, semua ini saya hapus ya table ini. Saya isi form. Di sini ada 2, get sama post. Get sama post ini nanti saja. Saya ajarinya pas di PHP karena ini metode yang berbeda. Jadi nanti PHP-nya ngambil pakai cara get atau pakai cara post. Form action ini nanti ke mana setelah kalian submit. Form kalian enter, di sini ada jenis-jenis media inputan. Saya kasih table dulu ya. TR, TD. Kita kasih nama.
TD. Nah, sama ini text area. Text area ini biasanya diisi untuk deskripsi. Jadi dia bisa ngatur panjangnya seberapa, ataunya seberapa, itu pakai deskripsi. Sama bukan ini sih. Sama apa ya? Cerita. Input titik 2 teks. Oh, enggak ada ya. Langsung teks area. Teks area. Shift ini berarti dia punya 30 kolom, 10 baris. Jadi pada saat saya coba di sini, jadi kalian bisa cerita di sini, Pak, kurang panjang, Pak, kurang besar. Kalian bisa besarin. Ini namanya teks area. Teks area. Setelah itu teks area ini ada input tipe teks. Input tipe teks ini kalau bedanya sama teks area itu, kalau di teks area kita bisa enter di sini. Wah, kurang 10 menit. Kita bisa enter di sini. Kalau saya tambahkan lagi tr td nama td input titik 2 teks. Nah, di sini ada kita punya tab input tipenya teks. Name ini untuk ngasih tahu kita menginputkan apa. Sama nama gitu, kayak variabel sebenarnya. Jadi name sama ID ini sama-sama variabel. ID biasanya digunakan untuk JavaScript, name itu untuk di PHP. Tapi nanti aja ini. Mungkin ID nanti yang saya ajari. Oke. Jadi pada saat saya save, saya refresh. Nah, di sini ada cerita yang tadi kita buat. Kalau di nama ini, pada saat saya enter, dia nge-submit. Jadi dia nggak bisa enter. Bedanya input tipe teks sama input tipe area kayak teks area kayak gitu. Kontrol berupa radio button. Jadi sama kita mau input tipenya kita pilihan laki-laki atau perempuan, jadi jenis kelamin. Oke, dicoba tr td jenis kelamin, td input titik 2 radio. Ya, tipe radio, name-nya serapa. Kalau kalian nggak ngisi apa-apa kayak gini ya, maka saya save, saya coba refresh, maka dia hanya tulisan gini, hanya tombol aja. Ya, nggak ada keterangannya. Keterangannya kita isi setelahnya. Laki, pria. Di save, maka dia di sebelah. Nah, jadi HTML itu cuma melihat ini radio buttonnya, nggak ngelihat setelahnya. Ini hanya keterangan untuk ke user, bukan ke HTML-nya, bukan ke komputernya. Terus kita enter. Ingat kita enter bukan lewat enter sini, tapi kita kasih tag BR. BR input sama titik 2 radio. Ini perempuan. Kita kasih nambah di sini perempuan. Di save, kita refresh, maka di sini ada. Ini kenapa kok jadi dua-duanya? Karena dia tidak jadi satu jenis kelamin. Jadi maksudnya name-nya itu sama. Jadi di sini name-nya, di sini pria, di sini perempuan kan. Nah, di sini semua jenis kelamin. Di sini name-nya juga sama. Baru dia bisa pindah. Yang membedakan adalah kita nambahi di sini value.
Jadi kita ngirim apa? Kalau orang itu nekan ini, kalau user nekan ini, maka kita ngirim ke komputer itu apa? Semua jenis kelaminnya laki-laki. Jadi walaupun kalian nulis di sini pria, tapi value-nya nanti yang diterima adalah laki-laki. Jadi komputer hanya menerima yang di sini, bukan yang di sini. Bukan yang ini cuma keterangan aja. Ini juga sama, kita kasih value perempuan sama. Tidak apa-apa. Mau beda atau sama, yang penting komputer itu cuma melihat di sini aja. Jadi pada saat saya refresh, kalau name-nya sama, maka dia hanya boleh memilih salah satu. Semua saya nambahi satu lagi. Emang jenis kelamin ada tambah satu. Anggap aja adalah value perempuan. Semua saya nambahi lagi. Di sini value-nya input radio. Kita namanya tidak diketahui. Name-nya saya kalau sama di refresh gini, semua ada 3, maka dia hanya bisa memilih salah satu dari 3 ini. Ini radio button. Jadi radio button itu kita punya pilihan, kita harus memilih salah satu. Tidak boleh lebih dari 1. Nih, kontrol berupa radio button. Terus checkbox ini kebalikan dari radio button. Jadi sama saya copy ya. Ini tadi input tipenya checkbox. Ini tipenya juga saya ganti checkbox. Checkbox, jenis kelamin semua saya tambah 2. Jadi ini harus dibedakan juga name-nya. Di save. Jadi tipenya checkbox itu kayak ini. Jadi kalau ini kita hanya milih salah satu, kalau checkbox kita bisa milih 3-3-nya. Nah, jadi ini perbedaan dari radio button dan checkbox. Kalau radio button semua kita milih pria, oh Pak, salah Pak, saya perempuan, maka dia otomatis akan menghilangkan yang checkbox di pria ini. Kalau di sini kita sudah milih pria, kita bisa juga milih yang di bawahnya. Waktu saya tinggal 2 menit. Jadi lanjutannya silakan kalian coba-coba sendiri. Sampai button, ingatkan saya ya, saya baru sampai checkbox. Berarti lanjutannya kita akan lanjut sampai ke sudah. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada yang tanya silakan. Waktu saya tinggal berapa itu? 2 menit 16 detik. 14. Atau sudah anu semua? Sudah bingung? Saya juga bingung mau tanya apa, Pak. Siapa yang ngomong? Jaya. Iya, Pak. Ya nanti dihitungkan lah. Kan ini yang datang kan berapa? Kelompok berapa kali? Enggak. Pokoknya kelompoknya Ninis, Zona sama Angga. Ini yang pokoknya mereka ada di sini. Saya akan ngajari mereka. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanya ke mereka. Nanti mereka belit, Pak. Iya, apa? Apa aja? Belit mereka, Pak. Oh iya. Belit. Ya. Ninis kamu, Nis. biasanya. Ninis, Pak. Belit ini tuh, Pak.
Kalau zona enggak, Pak. Enggak, zona sama enggak. Ini cuman. Pokoknya kalau ada yang pelit langsung Minggu tanya depan saya. bahas Langsung apa, ngomong Pak? sama. Drop down itu, Pak. Ya, minggu depan lanjutannya PDF tadi setelah checkbox. Oke. Rahasia boy geluduk anjing. Oke ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan langsung tanya ke mereka dulu. Lihat mereka, Pak. Udah? Udah ya? Nggak ada ya? Jaya enggak nanya, Jay. Nggak ada yang nanya? Enggak ada, Pak. Ya udah. Kalau sudah ada, terima kasih. Jawab senasib. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat video, Jay. Ayo, Amin. Yo. Ya, lagi niat lagi. Ya, ampun, Amin.